Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, alhamdulillah. Lanjutkan kajian kita di dalam kitab Ghayatul Muna, Syarah Safinatun Najah, karya Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, hafizahullahu wa ra'ah, Rektor Universitas Imam Syafi'i, Mukalla Hadramaut, Yaman. Melanjutkan kajian fikih ibadah kita, tepatnya kita masih di dalam pembahasan seputar haid, dan tepatnya kita sekarang pada video kali ini kita akan membahas tentang istihadhah, yaitu tepatnya adalah istihadhah haid. Karena istihadhah itu nanti ada dua, yaitu adalah istihadhah haid dan istihadhah nifas. Istihadhah haid ini pembahasannya cukup panjang dan insya Allah akan kita bagi menjadi dua video atau dua part. Part pertama ini akan kita bahas separuh daripada macam-macam pembagian daripada istihadhah haid. Maka perlu kita ketahui istihadhah itu sesuai definisi dan yang disebutkan di dalam kitab ini Ghayatul Muna, yaitu adalah al-istihadhah damu illatin yakhruju min irqin, yaitu adalah darah yang keluar karena adanya penyakit, ada sakit yang mana keluarnya ini dari anggota tubuh atau organ yang bernama irq, ya, irq. Kemudian yuqalu lahul adil, atau bisa disebut irq ini itu adalah adil, yang mana darah ini keluar fi adna rahimil mar'ah, keluar darah ini, darah istihadhah dari bagian luar dari rahimnya perempuan. Kalau kita tahu bahwasannya haid itu keluar dari bagian dalam rahimnya perempuan, tapi kalau darah istihadhah itu adalah darah yang keluar dari bagian luar rahimnya perempuan. Baik darahnya ini itu keluar, misalkan keluarnya itu melewati 15 hari, karena kita tahu maksimal perempuan yang haid itu adalah 15 hari, maka apabila keluar daripada 15 hari maka itu istihadhah. Atau darah ini keluar keluar sebelum waktunya haid. Perempuan haid umumnya itu dimulai ketika dia umur 9 tahun. Maka kalau ada darah yang keluar kurang dari 9 tahun itu bisa disebut darah istihadhah. Boleh dibaca darah atau disebut darah istihadhah atau disebut darah fasad, damu fasad, yaitu adalah darah yang rusak atau darah penyakit. Oleh karena itu, hukumnya daripada darah istihadhah ataupun darah fasad, darah yang rusak itu sama, cuma pengistilahannya saja. Ada beberapa ulama yang membedakan antara istihadhah ataupun dam fasad atau darah yang rusak. Ala kulli hal, yang terpenting kita tahu bahwasanya hukumnya sama, yaitu istihadhah atau dam fasad ini dia adalah termasuk kategori hadatsun daim, hadas yang daim, terus menerus keluar seperti orang yang beser. Maka hukumnya apa? Fala tamna'us shalah. Kalau ada perempuan istihadhah, tidak mencegah atau melarang orang itu sholat. Wajib sholat kalau ada perempuan kena istihadhah, keluar darah istihadhah. Dan wajib puasa, ya, wajib puasa. Kemudian apa? Kemudian dan lain sebagainya daripada hal-hal yang mana dilarang ketika haid. Hal-hal yang dilarang ketika haid itu tidak berlaku bagi orang yang keluar darah istihadhah. Maka ketika ada darah yang keluar daripada 15 hari, ya, keluar darah lebih daripada 15 hari, maka itu adalah darahnya adalah darah istihadhah. Sedangkan orang yang mengalami itu yaitu adalah mustahadah, orang yang keluar darah istihadhah. Dan macam-macam daripada perempuan yang keluar darah istihadhahnya itu macamnya atau bagiannya itu ada 7. Para ulama ahli fikih menggolongkannya jadi 7 bagian atau 7 macam. Yaitu ada kalanya perempuan itu mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah. Kemudian au mubtada'ah ghairu mumayyizah.
Mubtada'ah mumayyizah, ya, mubtada'ah itu adalah perempuan yang pertama kali keluar darah. Mumayyizah yang bisa membedakan darah. Au mubtada'ah ghairu mumayyizah, atau perempuan yang pertama kali keluar darah tapi tidak bisa membedakan darah ini darah hitam atau darah merah atau darah yang kuat atau yang enggak kuat. Au mu'tadah ghairu mumayyizah, atau bukan yang pertama kalinya, pernah 2 kali, 3 kali dia sudah haid. Mumayyizah, bisa membedakan. Yang keempat itu mu'tadah ghairu mumayyizah, yang terbiasa keluar darah. Ghairu mumayyizah, tidak bisa membedakan. Dzakirah li'adatiha qadran wa waqtan, ingat adat atau kebiasaan dia keluar darah, kadarnya dan waktunya. Yang kelima itu lupa daripada kadar keluar haid dan waktu keluar haid. Yang keenam itu dzakirah lil qadri dunal waqt, ingat kadar, ya, kadar dia keluar darah atau haid tapi nggak ingat waktunya kapan. Au dzakirah lil waqti dunal qadar, atau ingat waktu tapi nggak tahu kadarnya, kadar keluar haid. Baik, kemudian kita di sini akan membahas satu persatu macam-macam daripada orang-orang atau perempuan yang keluar darah istihadhah ini. Satu persatu insya Allah secara detail dan dengan contoh-contohnya juga. As-suratul ula, yang pertama, gambaran yang pertama atau macam yang pertama, yaitu adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah. Al-mubtada'ah mumayyizah, yaitu seperti yang saya sebutkan di awal tadi, bahwasanya mubtada'ah adalah perempuan yang pertama kali keluar darah. Pertama kali keluar darah. Al-mumayyizah, yaitu adalah yang bisa membedakan ini darah yang sifatnya kuat, ini darah yang sifatnya lebih lemah, nggak kuat. Dia bisa dan dia tahu membedakan sifat-sifat darah. Maka itu disebut mumayyizah. Baik sifatnya ini seperti sifat warna darahnya itu hitam atau warna darahnya merah, terus ini amis atau baunya nggak enak, kental dan lain sebagainya, kan itu termasuk sifat-sifat darah. Baik, maka di sini hukumnya apa? Fadhaif wa in tala istihadhah. Hukum daripada orang yang istihadhah dan dia adalah mubtada'ah mumayyizah, pertama kali keluar darah dan dia bisa membedakan darah yang kuat dan yang lemah, maka hukumnya adalah kalau dia tahu itu darah yang lemah, maka darah yang lemah tersebut yang keluar itu adalah istihadhah. Sedangkan darah yang kuat itu adalah darah yang sifat darah yang kuat itu adalah haid, bukan istihadhah. Baik di sini adanya darah yang kuat itu ketika keluar misalkan hitam kemudian merah, maka yang hitam adalah haid, yang hitam adalah haid, yang merah itu adalah yang merah itu adalah istihadhah. Atau diselingi dengan suci, misalkan hitam kemudian suci kemudian keluar darah warnanya merah dan sampai lebih daripada 15 hari, maka yang kuat atau yang suci yang hitam itu adalah haid, yang hitam itu adalah haid dan yang merah itu adalah istihadhah, alias dia sudah suci. Kalau istihadhah kan dia dihukumi orang yang suci, boleh sholat, bahkan tetap diwajibkan sholat dan diwajibkan puasa. Kemudian di sini ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh, yaitu adalah gambarannya orang yang pertama kali dia keluar darah dan dia bisa membedakan darah, yaitu misalkan di sini kalau ada perempuan satu hari dia lihat, nah satu hari satu malam darahnya hitam. Kemudian setelah itu, setelah keluar darah hitam, seterusnya panjang sampai lebih 15 hari darahnya itu berwarna merah. Maka yang haid itu cuma satu hari, yang hitam itu tadi, dan yang merah yang lama itu bahkan mungkin bertahun-tahun itu namanya istihadhah dan dia dihukumi suci. Karena istihadhah dia bukan orang yang terjangkit hadas dalam artian hadas besar terus dia nggak boleh sholat, bukan. Begitu juga ada contoh apabila diselingi dengan suci. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau ada perempuan melihat 2 hari warna hitam darahnya, kemudian dia 3 hari suci alias keluar darah, kemudian hitam lagi 3 hari, kemudian setelah itu merah seterusnya sampai lebih 15 hari. Maka hukum darah yang berwarna hitam dan yang suci, yaitu kan tadi sudah saya sebutkan bahwasanya hitam 2 hari, kemudian suci 3 hari,
kemudian hitam 3 hari. Maka ini terus-terusan dari hitam suci terus ke hitam, ini hukumnya semuanya haid. Dan setelahnya yang merah itu semuanya adalah istihadah. Itu adalah istihadah. Baik. Wa kadzalika ma'a dhaif dhumma ilaih. Begitu juga di sini misalkan ada contoh gambaran apa? Ada perempuan lihat 5 hari darahnya warna hitam. Wa khamsa ahmar. Kemudian 5 hari warna merah. Kemudian 5 hari warnanya coklat. Kemudian seterusnya lebih daripada 15 hari itu darah warnanya kuning. Maka hukumnya gimana? Hukumnya yang warna hitam, yang warna merah, yang warna coklat itu haid. Ya, itu haid, dan yang warnanya kuning itu adalah istihadah. Warnanya kuning itu adalah istihadah. Akan tetapi di sini ada syarat-syaratnya. Kita bisa menghukumi seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan, itu ada syarat-syaratnya. Dan ini bisa disebut syurutut tamyiz, syarat-syarat tamyiz. Perempuan bisa membedakan ini darah yang qawi, yang kuat, atau yang lemah. Ada 4 syarat, yaitu yang pertama, hendaknya darah yang kuat itu tidak kurang dari 24 jam, alias 1 hari 1 malam. Ya, nggak boleh. Jadi kan makanya di contoh yang pertama tadi saya bilang bahwasanya contoh perempuan melihat darah 1 hari 1 malam warnanya hitam, harus seperti itu. Nah, fa inna qasal qawi an yawmi wa laila thumma tasala bi dhaif wa jawaza aktsarul haid kanat ghairu mumayyizah. Maka kalau seandainya misalkan di sini ada gambarannya bahwasanya ada perempuan melihat darah, keluar darah dan darahnya nggak sampai 24 jam, misalkan cuma 20 jam. Setelah 20 jam setelah itu keluar darah yang warnanya merah. Jadi 4 jam setelahnya itu warnanya merah terus sampai lebih 15 hari. Maka dia nggak dihukumi mumayyizah, nggak dihukumi atau nggak dikategorikan macam bab atau bagian yang ini. Pembahasannya yang lain, dan hukum haidnya, hukum dia dihukum haid yaitu adalah hanya 1 hari 1 malam. Hari pertama keluar darah yaitu tadi. Dan setelahnya dia dihukumi istihadah. Nanti akan sampai di pembahasannya sendiri. Tani, yang kedua, alla ya'burul qawi aktsarul haid. Darah yang qawi, darah yang kuat itu nggak boleh melewati maksimal haid. Jadi misalkan kalau ada orang tahu ini darahnya qawi, darahnya kuat, warna hitam, maka darah yang hitam tersebut nggak boleh lebih daripada 15 hari, nggak boleh. Kalau lebih, ya terus ya, jadi dia lihat tahu ternyata hitam-hitam terus sampai lebih 15 hari. Nah ini hukumnya apa? Meskipun setelah 15 hari lebih, hari ke-20 merah-merah kemudian berubah jadi merah atau ganti kuning, kan darah yang lemah. Tapi kan darah hitamnya, darah yang kuat lebih 15 hari, maka hukumnya apa? Maka dia hilang syarat ini. Syarat yang kedua, maka dia dihukumi ghairu mumayyizah, yang nggak bisa membedakan darah, alias haidnya berapa? 1 hari 1 malam. Syarat yang ketiga yaitu adalah an la yanqusul dhaif an aqalli dhuhur. Hendaknya darah yang lemah ini nggak boleh layangkus, tidak berkurang, tidak kurang dari aqallu dhuhur, tidak kurang dari paling sedikitnya suci, yaitu 15 hari. Alias harus darah yang lemah itu lebih dari 15 hari. Darah yang lemah harus 15 hari. Dalam catatan, perlu digarisbawahi, syarat ini berlaku ketika apa? Ketika fi halitisolihi bidamin qawi ba'dahu. Ketika darah yang lemah ini itu bersambung dengan darah yang kuat setelahnya. Contohnya apa ini? Lauraat aswad khamsa ayyam. Kalau ada perempuan lihat darah atau keluar darah 15 hari warna 5 hari warna hitam. Kemudian keluar darah 15 hari warnanya merah. Setelah itu 15 hari warnanya merah. Kemudian keluar setelah 15 hari ini darah yang warnanya hitam. Keluar darah yang warnanya hitam. Setelah 15 ya. Kan 15 sudah termasuk minimal suci. Maka hukumnya apa? Annal khamsatul ayyam al-ula haid. Maka 5 hari pertama yang keluar darah warnanya hitam itu adalah haid, dan 15 hari setelahnya, setelah 5 hari itu tadi hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah tuhur, suci alias istihadah. Tsummal aswad alladzi ba'dahu haid. Kemudian darah yang warnanya hitam yang jatuh setelah 15 hari itu adalah darah haid yang baru. Itu adalah darah haid yang baru. Adapun contoh yang lain,
Kalau seandainya ada perempuan yang melihat 5 hari pertama darahnya warna hitam, kemudian summa ahmar salasa asyar yauman, kemudian keluar darah merah warnanya 13 hari, kemudian keluar darah warnanya hitam, maka faqadat syarton min syurutit tamyiz, maka yang seperti ini sudah tidak terpenuhi syarat-syarat tamyiz. Kenapa? Karena darah yang lemah tadi nggak sampai 15 hari. Maka ini bukan bab ini, dan ini nggak bisa dia dihukumi seperti itu tadi. Karena hukumnya sudah beda. Baik, amma law ra'at dam masalan khamsa ayyam. Contoh yang lain. Kalau seandainya ada perempuan melihat darah 5 hari warna hitam, kemudian 13 hari warnanya merah, tok sampai seperti itu berhenti. Maka hukumnya gimana? Fa innahu la syak anna haidha al-aswad. Maka darah haidnya itu yang warna hitam, dan yang warna merah setelahnya itu adalah istihadhah. Dan yang 13 hari itu adalah darah istihadhah. Kenapa? Karena nggak sampai daripada karena itu nggak lebih daripada 13, nggak lebih dari 15 hari. Baik, yang keempat daripada syarat-syarat tamyiz, yaitu adalah anyakuna wilaan, hendaknya darah yang dhaif, darah yang lemah itu keluar secara mutawalian, secara berturut-turut, langsung berturut-turut. Ya. Contohnya apa? Misalkan ada contoh yang nggak sesuai syarat ini, yaitu adalah kalau ada orang lihat darah 1 hari hitam, 1 hari merah, hari selanjutnya hitam, hari selanjutnya merah, selang-seling, nggak terus berturut-turut seperti contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di awal-awal tadi. Maka hukumnya apa yang seperti ini? Maka faqadat syarton min syurutit tamyiz, maka sudah tidak terpenuhi syarat daripada syarat-syarat tamyiz. Maka hukumnya apa? Dia bukan ghairu, dia adalah ghairu mumayyizah, yang nggak bisa membedakan darah, dan haidnya adalah yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Oleh karena itu di sini kita tahu bahwasanya apa? Yulahadzuna, bahwasanya darah yang kuat itu akan jadi haid, dan yang setelahnya darah yang dhaif yang lebih daripada 15 hari atau yang melebihi 15 hari daripada keluar darahnya itu adalah darah istihadhah, maka dia dihukumi suci. Baik. Kemudian bagaimana hukumnya kalau seandainya yang dahulu itu bukan darah yang qawi, tapi darah yang lemah. Bukan darah yang kuat, tapi darah yang lemah. Misalkan merah dulu, habis merah kemudian hitam. Nah, kan lebih duluan yang lemah, yaitu merah. Hukumnya bagaimana? Wadzalika contoh di sini. Khamsata ayyam ahmar, darah yang pertama keluar 5 hari merah. Kemudian 5 hari keluar darah warnanya hitam. Summa atbaqal ahmar. Kemudian keluar seterusnya banyak itu darah yang warna merah. Fahaiduha al-aswad, tetap meskipun dia berada di antara 2 darah yang warna merah, maka hitam ini yang dihukumi haid. Maka yang 5 hari pertama yang warnanya merah itu bukan haid, itu istihadhah. Begitu juga ada contoh juga di sini, apa itu? Kalau seandainya ada orang atau perempuan melihat 10 hari darah merah, kemudian 7 hari warnanya hitam, maka tetap yang 7 hari itu haid. Dan yang awal tadi itu adalah istihadhah. Dan yang awal itu tadi adalah istihadhah. Baik. Dan dalil dari ini semua, ya, dalil ini semua bahwasanya ketika ada perempuan yang terjangkit atau keluar darah istihadhah, dia tetap diwajibkan untuk melakukan sholat, itu adalah dalil sabda Nabi Muhammad SAW, idza kana damul haidhah, apabila darahnya itu adalah darah haid, fa innahu damu fasad yu'raf, fa idza kana dzalika famsiki anis shalah. Kalau memang darah haid, maka tahanlah untuk sholat, jangan sholat karena darah haid. Tapi kalau bukan darah haid, maka fatawaddai wa sholli, maka wuduklah kamu dan sholatlah kamu, karena itu adalah irq alias darah istihadhah. Baik. Surah tsaniyah, macam yang kedua atau bagian yang kedua, apa itu? Al-mubtada'ah. Perempuan yang pertama kali keluar darah tapi ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah itu apa? Ghairu mumayyizah yaitu tadi yang nggak bisa membedakan antara darah yang hitam, darah yang kuat atau darah yang lemah. Lihat wis, pokok darah wis, nggak tahu dia, nggak bisa membedakan. Karena mungkin dia awam masalah darah haid.
ya, karena pertama kali, dan mungkin ini bisa dikatakan umumnya orang seperti itu, dan dia nggak tanya kepada kerabat yang lebih paham misalkan, atau nggak hanya orang yang nggak bisa melihat darah saja, yang nggak bisa membedakan saja, tapi termasuk orang yang kehilangan 4 syarat yang sudah kita bahas di macam atau bagian yang sebelum ini, yaitu yang mumayyizah. Kan mumayyizah tadi ada 4 syarat. Maka kalau salah satu daripada 4 syarat ini nggak terkumpul, maka dia termasuk ini, termasuk yang mubtada'ah ghairu mumayyizah, yang nggak terpenuhi syarat-syarat. Maka hukumnya bagaimana? Yang seperti ini, hukum yang mubtada'ah ghairu mumayyizah, hukumnya adalah haidnya hanya 1 hari 1 malam. Setelahnya adalah istihadhah. Setelahnya adalah istihadhah. Baik, setelahnya adalah istihadhah. Wa tuhruha tis'an wa ishruna in arafat waqta ibtida'id dam. Dan masa sucinya kapan? Masa sucinya adalah 29 hari. Karena bulan kan apa? Karena bulan kan 30 hari ya. Umumnya 30 hari, terutama di bulan Hijriyah. Maksimal itu 30 hari. 30 hari. 1 hari, hari pertama itu adalah haid, sisanya 29 hari itu adalah istihadhah atau suci. Jikalau dia tahu kapan permulaan keluar darah. Kalau tahu dan dia ingat dan dia tulis misalkan. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak dia ingat kapan keluar darah, pokok jalan saja, maka dia hukumnya adalah mutahayyirah. Dia adalah perempuan yang nggak tahu permulaan atau waktu keluar darah atau keluar darah haidnya ini, apakah ini haid atau istihadhah, dia nggak tahu, maka dia hukumnya nanti di pembahasan yang akan datang. Baik, wakila, tapi ada pendapat ada pendapat yang lain dan pendapatnya cukup lemah, yaitu bahwasanya orang yang mubtada'ah ghairu mumayyizah haidnya itu 6 hari atau 7 hari sesuai ghalibul haid, umumnya atau seringnya perempuan itu haid di dalam perempuan. Ini tapi pendapat yang lemah. Baik. Tapi ada dalilnya juga, meskipun ada pendapat yang lemah, ada dalilnya juga, yaitu bahwasanya tahayyadi fi ilmillah sittata ayyam. Haidlah kamu, hitunglah haidmu itu di dalam pengetahuannya Allah dalam 6 hari atau 7 hari. Sebagaimana umumnya perempuan itu haid. Sebagaimana mereka itu sebagaimana mereka itu suci di masa-masa dia haid dan di masa-masa dia suci. Ini adalah dalil daripada pendapat yang kedua tadi, bahwasanya orang yang mubtada'ah ghairu mumayyizah itu hukum haidnya 6 hari atau 7 hari. Tapi ini pendapat yang lama, pendapatnya mu'tamad yang diambil oleh para ulama ahli fikih, yaitu adalah orang yang mubtada'ah yang ghairu mumayyizah itu haidnya adalah 1 hari saja 1 malam. Wa inna makana haiduha yauman wa lailatan wa huwal mu'tamad. Kenapa haidnya itu kok dihitung 1 hari 1 malam saja, dan ini pendapat yang mu'tamad? Li'anna suquta shalah anha fi hadzal qadr mutayaqqan wa fi ma 'adahu mashkukun fi. Karena meyakini dan mengklaim bahwasanya sepanjang hari selama 30 hari itu tadi kita menghukumi bahwasanya haidnya itu 1 hari 1 malam, itu yakin pasti. Ketika ada perempuan keluar darah dan darahnya itu misalkan lebih daripada 15 hari atau sampai 30 hari, maka kita menghukumnya dengan paling minimalnya, paling sedikitnya orang haid. Paling sedikitnya orang haid itu adalah 1 hari 1 malam. Kita pakai itu saja. 1 hari 1 malam dia dihukumi haid 100% yakin. Tapi setelah 1 hari 1 malam lebih daripada 24 jam, kita nggak tahu. Mungkin saja bisa terputus, mungkin saja nggak haid, mungkin saja cuma keluar darah dan darahnya istihadhah, dia hukumi suci. Maka seperti itu. Masykuk diragukan. Fala yatrukul yakin illa bimithlihi. Maka nggak bisa kita meninggalkan perkara yang yakin ini, yaitu adalah 1 hari 1 malam, kecuali harus ada dalil dan tanda-tanda yang meyakinkan juga. Lakinnaha fid dauril awal tumhalu hatta ya'burud dam aktsarul haid. Tapi orang yang pertama kali keluar darah ini, kan dia kan pertama kali haid ya, pertama kali keluar darah, maka dia nggak langsung sholat. Ya, jadi misalnya keluar darah nih, ya, ternyata lebih sampai 15 hari, ya, maka langkah perempuan, sikapnya perempuan ketika dia tahu keluar darah, otomatis kan dia meninggalkan sholat. Wah, saya haid ini mungkin.
Dia tunggu terus sampai 1 hari, 2 hari, terus. Tapi ternyata darah ini keluar terus sampai 15 hari. Maka setelah 15 hari ini, barulah dia tahu dia adalah istihadhah dan ternyata dia termasuk ghairu mumayyiza, yang mana dia hilang daripada salah satu dari 4 syarat tamyiz, ataupun dia nggak bisa membedakan ini darah yang kuat atau darah yang lemah. Maka hukum haidnya itu adalah 1 hari 1 malam yang pertama kali dia tahu. Kemudian bagaimana 14 hari setelah itu? 14 hari dia qadha sholatnya. Dia qadha kalau ada puasanya. Terus setelah 15 hari apa yang dia lakukan? Ya sholat. Dia sholat seperti itu. Seperti orang yang nggak haid. Ya. Seperti itu. Wa fid dauri tsani, tapi kalau misalkan itu yang pertama ya, ternyata haid yang akan datang, yang kedua kalinya, apa yang dia lakukan? Ternyata dia sama kejadian seperti itu. Ya. Maka tertasilu bimujarradi mururil yaumi wal lailah. Maka kan yang biasanya kalau yang tahu yang haid yang pertama itu terjadi demikian istihadhah dan dia dihukumi haidnya adalah 1 hari 1 malam, biasanya keesokan atau lanjutan haid di bulan yang akan datang dia mungkin bisa seperti itu. Maka langkah yang dia lakukan adalah ketika di ad-dauril ula, haid yang selanjutnya, ketika keluar darah sampai 24 jam, 1 hari 1 malam, setelah itu meskipun masih keluar darah, wajib bagi dia mandi dan wajib bagi dia untuk sholat. Duh, kan masih keluar darah, iya, tapi mungkin saja daripada ketika kita ngelewat 15 hari ternyata dia istihadhah terus mengqadha, enggak, mending sholat sekarang. Kenapa? Lihat haid yang bulan yang lalu, dia melakukan hal yang seperti ini juga. Haidnya itu 1 hari, sisanya adalah istihadhah. Akhirnya dia mengqadha kan 14 hari. Maka agar kita nggak mengqadha dan mengulangi yang telah dia lakukan di haid yang pertama, maka di haid yang kedua ini dia nggak nunggu sampai 15 hari, cukup setelah 24 jam dia langsung mandi dan sholat. Seperti itu. Karena dia anggapnya istihadhah mungkin. Anggapannya dia mungkin istihadhah. Toh kalau seandainya darahnya itu berhenti nggak sampai 15 hari. Cuma hari ke-7 terus berhenti darah. Wah, jadi ini haid dong. Bukan istihadhah. Mulai hari ke-1 sampai hari ke-7 ini sebenarnya haid dong. Tapi kita sudah sholat. Gimana hukumnya? Dosa dong. Kita sholat dalam keadaan haid. Nggak apa-apa. Tapi kita sudah melakukan SOP-nya syariat. Sesuai arahan syariat seperti itu memang. Paham nggih? Yang ketiga, yaitu adalah al-mu'tadah. Orang yang pernah haid. Orang yang terbiasa haid alias orang yang pernah haid. Al-mumayyizah, yang dia bisa membedakan darah yang kuat sama darah yang lemah. Maka hukumnya bagaimana orang yang seperti ini? Fayuhkam laha bitamyiz la adah mukhalifa litamyiz illam yatakhallala bainahuma aqallu tuhur. Maka hukumnya seperti ini, perempuan yang mu'tadah, yang pernah haid dan dia mumayyizah, bisa membedakan darah, hukumnya adalah dia menghukumi dengan tamyiznya, dengan dia tahu mensifati dan darah merah, ini darah kuat, ini darah hitam, dihukumi dengan itu, bukan dihukumi atau dia menghukumi dirinya ini haid atau istihadhah dengan pengalaman atau haid yang lalu. Nggak bisa menjadi pengalamannya, nggak bisa jadi tolak ukur untuk menghukumi apakah ini haid, ini istihadhah, nggak bisa. Tetap menghukumi dengan cara tamyiz, dengan cara dia tahu dan menghitung dan mengetahui ini darah kuat, ini darah yang lemah, seperti itu. Illam yatakhallal bainahuma aqallu tuhur, jikalau di antara di antara darah itu tadi itu enggak sampai jarak aqallu tuhur 15 hari. Falau kana adatuha khamsa, misalkan ini ada contoh ya, haid yang pertama atau haid yang lalu dia itu biasanya haidnya itu 5 hari setiap awal bulan. Dan setelah 5 bulan setelahnya itu mesti dia suci. Nah ini kan jadi dia kalau ditanyai kebiasaanmu kalau haid setiap bulannya berapa hari? 5 hari awal bulan. Itu jawabannya. Falamma nazala 'alaiha ad-dam wastamarra ra'at asyra aswad. Ternyata hari yang ini, haid yang kali ini dia lihat darah dan lebih sampai 15 hari. Dan detailnya adalah ra'at asyra aswad, melihat 10 hari darah warna hitam di awal bulan.
Setelah itu setelah 10 hari darah hitam, setelahnya warna merah. Terus sampai lebih 15 hari. Maka headnya apakah 5 hari saja menghukumi dengan kebiasaan dia? Head yang lalu dia 5 hari? Enggak. Dihukumi dengan tamyiz. Dengan cara yang kuat itu adalah head, dan yang darah yang lemah itu adalah istihadah. Maka 10 hari yang darahnya yang keluar itu adalah warna hitam, semuanya adalah head. Dan yang setelah itu merah itu yang lebih daripada 15 hari itu adalah istihadah, alias dia dihukumi suci, wajib sholat dan seterusnya. Lianna tamyiz aqwa minal adah. Kenapa? Alasannya karena tamyiz, menghukumi dengan tamyiz itu lebih kuat daripada adah, kebiasaan. Kebiasaan yang tadi dia kebiasaan setiap bulan headnya 5 hari setiap awal bulan. Kenapa? Li'annahu alamatun fid dam. Karena tamyiz itu alamah, tanda, mencermati dan mengetahui tanda-tanda di dalam darah. Sedangkan kebiasaan, pengalaman itu adalah alamah, tanda yang kita ketahui fi sahibatihi, bagi pelakunya, orang yang keluar darah. Seperti itu. Wa hadza wal asah, dan ini pendapat yang kuat di dalam madhab. Ya, dalilnya apa? Yaitu dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, apabila ternyata kamu tahu darah itu adalah darah yang haid dan darahnya fa innahu damu aswad yu'raf, dan darahnya adalah darah yang berwarna hitam, dan kamu tahu ini darah warnanya hitam, alias dia mumayyizah, bisa membedakan darahnya ini darah warna hitam, maka itu adalah darah haid. Jangan sholat, fa'amsiki anis sholat, maka jangan sholat. Tapi kalau ternyata darahnya bukan darah yang warna hitam, darah yang lemah, maka itu adalah istihadah, maka hukumnya kamu seperti orang yang suci, wajib sholat, wajib puasa. Walau kanatil adah wairu mukhalifah litamyiz. Kalau seandainya ada pengalaman atau kebiasaan wairu mukhalifah, tidak mukhalifah, tidak bertentangan dengan tamyiznya. Misal, kebiasaan dia haid setiap bulannya itu adalah 5 hari setiap awal bulan. Wa kanad dam aswad fi hadhil ayyam, ternyata benar. Di bulan yang akan datang haid keluar darah lagi 5 hari warna hitam. Summa ahmar, kemudian merah, dan merahnya lebih sampai 15 hari, lebih 15 hari. Maka ya wis, kita bisa menghukumi bahwasanya 5 hari itu adalah darah haid. Dengan apa? Dengan cara dua-duanya, dengan menghukumi dengan cara kebiasaan, karena kebiasaan dia haid itu 5 hari pada setiap awal bulan, dan kita bisa juga menghukumi 5 hari itu haid dengan cara tamyiz, karena kita mengetahui 5 hari ini keluar darahnya warna hitam, darah yang kuat. Walau taqallala bainahuma aqallu tuhur. Kalau seandainya di antara darah yang kuat dan darah yang lemah ini itu terjeda, diselingi dengan aqallu tuhur, jarak paling sedikitnya suci. Contoh, apa itu contohnya? Ra'at ba'da khamsati ya ishrina ahmad. Kalau dia 5 hari keluar darah hitam. Setelah 5 hari keluar darah hitam, keluar darah warna merah 20 hari. Paham ya? Saya ulangi lagi. Keluar darah yang pertama 5 hari warna hitam. Setelah 5 hari keluar darah warna merah 20 hari. Setelah 20 hari keluar warna merah, keluar darah 5 hari warna hitam. Maka hukumnya apa? Fal khamsatul ula haid. Maka 5 hari yang pertama yang warnanya hitam itu adalah haid, dan kita menghukuminya pakai kebiasaan. Sebagaimana kebiasaannya dia haidnya itu pada setiap awal bulan 5 hari. Wal khamsah ats-tsaniyah haidun litamyiz, dan 5 hari darah yang warna hitam yang jatuh setelah 20 hari warna merah, maka 5 hari ini itu juga dihukumi haid. Tapi dengan cara apa? Apakah pakai dengan kebiasaan? Enggak, tapi menghukuminya dengan cara tamyiz, dengan cara mengetahui, karena kita tahu warna yang keluar setelah 20 hari warna merah itu yang keluar 5 hari darah warnanya hitam. Karena 20 hari warna merah ini kan sudah melebihi 15 hari. Maka kan umumnya orang kalau sudah melewati minimal orang yang suci 15 hari, jadi kan darah yang setelah itu darah haid. Seperti itu. Paham ya? Mungkin seperti itu beberapa ulasan contoh-contoh tentang istihadah haid. Insyaallah minggu yang ke depan kita akan membahas lagi bagian-bagian daripada istihadah haid yang memang pembahasannya cukup panjang, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan dicermati contoh-contohnya dan maklumatnya. Silakan kalau ada pertanyaan seputar haid
Dan insya Allah kalau Allah memberikan ilmu dan kita bisa menjawab, kita akan jawab semampunya. Wallahu a'lamu bissawab.